bukan kategori masjid, nggak usah datang ke masjid, cukuplah di rumah. Berarti aslinya ya rujuk itu tetap kalau setujunya ya, tapi nggak menyalahkan loh Pak yang di lapangan enggak, tapi aslinya musola niku adalah tempat sholat, ya masjid niku. Nah, terus pendapat yang kedua niku termasuk dari ulama-ulama Syafi'iyah, termasuk orang yang setuju sholat di masjid, memang boleh sholat di lapangan dengan catatan memang benar-benar masjidnya tidak muat. Nih iki rada setuju kula. Karena nah itu dulu masjidnya masih kecil. Sekarang itu rata-rata sudah renovasi masjid, sudah luas-luas. Makanya eman-eman. Karena dari segi keafdolannya tetap afdol di masjid Pak, sholat itu tetap. Bukan kok di lapangannya. Lah buktinya kalau musim hujan tetap nanti Rasulullah bilang sholat di masjid ketika musim hujan. Kalau hujan berarti kan yang dimaksud itu apa? Yang kelebihan dari masjid halaman ini kan otomatis kehujanan. Sholat di masjid itu loh ceritanya itu, tapi dibalik. Makanya ya tidak usah terlalu diributkan. Cuma ya yang di masjid ya jangan disalahkan, gitu. Kalau nggih, nah gini Pak, leres. Jadi syiar itu mengacu pada hadisnya tadi. Rasulullah menganjurkan berangkatnya dan pulangnya berbeda. Jadi itu syiar, malah sambil takbiran. Kan sebelum sholat Idul Fitri boleh sambil takbiran jalan itu. Nah, kita syiarnya dalam konteks kekinian sudah nggak eranya barangkali Pak nggih. Jadi ya ya itu boleh lah karena di lapangan banyak. Nek kula setujunya di lapangan itu memang karena tidak muat tadi. Lah, memang kita kesalahannya kenapa masjidnya tidak besar, kok kecil-kecil, dicoba dibesarkan, satu warga mengumpul sampai maaf ini karena ya disiarkan tadi sampai pernah saya didatangi takmir Pak Muin, ini juga ada permasalahan infak pendapatan Idul Fitri Idul Adha lumayan Pak, warga berkeinginan untuk ada, malah masjidnya sekarang sudah bagus, nggak jauh dari sini. Bagaimana Pak kalau dimulai tahun besok karena sekitar 3 tahun lagi mau renovasi masjid, sholat Idul Fitri, Idul Adha di masjid sini, terus uang infaknya dimasukkan ke masjid. Oh malah saya lah selama ini mboten Pak, karena ada yang tidak memperbolehkan, nggak afdol. Lu ini kan sama dengan nopo nggih, bukan kok mengelabui atau membodohi napa, membohongi jamaah. Jangan dianggap sholat di masjid malah nggak afdol atau bid'ah, bukan Pak, memang aslinya di masjid. Kayak warga sini sholat di sini kan mesti banyak infak waktu Idul Fitri Idul Adha, boleh dimasukkan untuk kemakmuran masjid, bagian riayah untuk memakmurkan, ngoten nggak apa-apa. Katanya kemarin sudah dimulai barokahnya pandemi, memang alhamdulillah nggih, barokahnya pandemi sebagian masjid kemarin sengaja nekat mengadakan sholat Idul Fitri di masjid dengan warga sekitar. Warga sekitar nggak boleh datang, sampai yang dari Yogyakartanya juga nggak jadi khutbah kan, itu kan pengertian sendiri karena sudah beda wilayah. Wow, ini gue menyadari. Jadi ngoten nggih Pak. Nah ini dilanjutkan yang putih ya, memang kita kan cuma ngalap berkah kitabnya aja. Insya Allah niki kan sering kita sentuh nggih. Jadi memang seakan-akan tidak terlalu halal yang baru. Cuma yang saya sampaikan tadi hadisnya sama, semuanya mengutip itu Pak, dari hadis Rasulullah, bahwa Rasulullah setelah setiap Idul Fitri Idul Adha keluar dari, pokoknya keluar menuju musola, yahruju ilal musola, keluar menuju tempat sholat. Cuma diterjemahkan oleh seseorang itu keluar menuju lapangan. Oke, mungkin jangan cek di Rawahul Google. Rasulullah ketika pas hari raya Idul Fitri Idul Adha yahruju sampai apal kula hadisnya ilal musola, keluar menuju musola, keluar menuju tempat sholat dalam kurung lapangan terbuka. Itu banyak. Jadi saya nggak menyalahkan kedua-duanya, di masjid benar, di lapangan benar. Kok gitu Pak Muin? Iya, jika di lapangan itu masjidnya tidak muat.
Tapi ulama termasuk Imam Syafi'i yang di sini tadi yang saya sampaikan, keafdolannya tetap mengacu pada masjid, karena tempat masjid itu artinya tempat sujud. Jadi lebih mulia, lebih apa itu namanya lebih, kalau doanya itu ya lebih makbul nggih. Makanya beda kenapa kalau sholat Idul Fitri di masjid ada tahiyatul masjid. Ya boleh wong sholat masuk masjid kan tahiyat namanya. Tapi nggak ada tahiyat lapangan nggih. Tahiyatul sokhro atau tahiyatul alun nggak ada. Nanti memang datang langsung sholat. Terus tadi pertanyaan Pak Teguh, bedanya manfaatnya kalau sholat di lapangan itu, ibu-ibu yang sedang haid aja boleh tetap diajak. Yang dipentingkan adalah nopo? Syiarnya dan mendengarkan khutbah. Jadi ibu-ibu diajak berangkat itu dalam rangka syiar tadi Pak, sudah syiar. Nah, kalau dinalar kan berarti nggak boleh di masjid seorang ibu-ibu yang haid tadi. Makanya ketika datang bulan pas Idul Fitri enak ke lapangan. Meskipun cuma ngajak anaknya, tapi yang dipentingkan adalah mendengarkan khutbah. Meskipun realitasnya pas khutbah banyak yang pulang, banyak boten ketika Idul Fitri, apalagi khutbahnya keterlaluan setengah jam lebih. Nah, ada pertanyaan malih monggo. Nggih Pak. Nggih. Sholat nggih tadi, jika itu persamaan dengan Jumatan memang beda. Makanya kenapa di khutbah Jumat itu imam tidak boleh ada jeda ketika turun dari mimbar, al khutbatani maqamu rakaataini minadur, karena kan belum sholat. Lah beda dengan sholat Idul Fitri, yang lebih afdol itu adalah sholatnya. Makanya tidak satu rukun niku. Nggih, ngoten nggih. Jadi ada orang yang menyamakan, tidak usah membandingkan, tidak usah khutbahnya 2 kali karena bukan khutbah Jum'ah. Tapi ketika khutbah Jum'ah justru seolah-olah seperti khutbah Idul Fitri, karena dianggap antara khutbah dengan sholat tidak satu rukun. Padahal khutbahnya itu yang sholat Jumat itu satu rukun ya, di atas satu. Jadi diusahakan, insya Allah di sini sudah mulai jalan, tetap harus napa niku namine, imam turun dari mimbar niku langsung menghadap kiblat. Masalah luruskan, terus nomali rapatkan niku sebelum Jumatan dimulai. Jadi ngoten nggih Pak nggih. Makanya tadi kan sudah saya sampaikan, sholat Idul Fitri Idul Adha seperti pandemi kemarin di rumah niku sah. Meskipun tidak pakai nggih ngoten. Niku nggih. Lah niku monggo mangkane ya ngaji fikih ya begitu Pak. Sesuai dengan temanya, urutannya. Kadang-kadang ada yang pernah sering kita amalkan, jadi seolah-olah itu sudah tidak asing lagi, makanya hal itu menjadi biasa. Kami kira cukup. Yang penting kita bisa istiqomah, terutama mencari keberkahan dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya dari Ibnu Hajar al Asqalani ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal musta'an wa ilaihi tuklan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.